Mana, Le? Sebentar sini, Le. Mana? Ini kamu kirim berita penting gitu. Ini berita besar ini, Le. Kamu kirim ke tante kamu, ke teman-teman kamu, ke om kamu gitu. Berita tentang COVID. COVID. Nah. Kirim coba ke WA aku deh. Nah. Forward. Bisa nggak forward, Pak? Bapak sudah kirim ke nomor gue. Coba kamu, ya. Itu nanti kamu kirim ya ke tantemu, ke kamu, Pak Demu, Pak Lelu itu semua. Bentar, baca dulu berita apa ini. Waduh, ini mah ini dari judulnya aja hoax ini. Ah, gimana ceritanya? Bapak kan dapat dari Pak RW. Pak RW bilang dari Pak Lurah. Masa bisa ya bisa hoax? Enggak, ini loh Pak, dari judulnya aja loh udah memprovokasi. Jangan termakan pembodohan. Ini kan ada fotonya, ada filmnya. Masa ada itu kan membuktikan bahwa ini berita benar. Pak, nggak semua ada fotonya, ada videonya, itu berarti berita bener. Nih, Ya juga ya. ini tuh harus dicek Pak. Kalau gini-gini tuh harus dicek. Itu apa fotonya bener, kejadiannya itu, videonya bener gak kejadiannya itu. Biasa sekarang mah Pak, zaman dipotong-potong begitu Pak. Video dipotong, ditaruh sini, ditaruh situ. Sering begitu Pak. Ini nih, udah nih bahasa-bahasa hoax ini Pak. Pertama tuh kayak provokasi, terus kalimatnya itu, coba nih, kalimatnya Mana? nih, konspirasi segala macem, bahwa COVID konspirasi. Ini siapa coba yang nulis? Untung nggak langsung Bapak kirim ya. Bapak dapat dari mana sih berita beginian Pak? Dari Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah bilang kirim ke Pak RW. Pak RW kirim ke Bapak. Bapak bilang ke saya kirim ke tante, kirim ke om. Oh, itu belum mau kirim. Belum dikirim. Kalau Iya, dikirim, kalau dikirim. banyak panik ya orang. Iya, Nggak percaya Pak. kalau COVID itu serius ya. Kayak Membahayakan banyak orang. Coba kayak kemarin itu Pak, Bapak pas dapat SMS ngakunya dari ibu minta pulsa, Iya. ya kan? Bapak apa langsung percaya Pak, langsung kirim pulsa? Orang nggak percaya. Enggak kan? Nanya dulu kan ke aku. Ah. Nanya ini masa ibu minta kirim pulsa? Itu Pak. Jadi berita dari yang kecil aja Bapak klarifikasi dulu, nanya ke ibu dulu bener gak ini? Apalagi yang berita-berita begini Pak. Berita-berita heboh begini tuh jangan langsung Iya betul ya. dimakan mentah. Ini orang kalau semua orang tahu berita-berita begini dan orang nggak percaya kan jadi Gimana Pak? Iya. panik orang. Panik coba Pak. Orang panik, yang kedua orang nggak percaya sama COVID, sementara korbannya sudah banyak. Nah betul itu Pak. Astagfirullahaladzim, untung Bapak lu belum kirim. Makanya kemarin itu pas aku ngaji di Masjid Al-Hudas itu, Ustadznya bilang apa sih, ada yang cerita itu loh Pak. Kalau ada orang fasik datang dengan berita harus di mana sih Pak? Ya itu Bapak ingat itu, Ah. Ustadz ngaji. Gimana, Ya, Pak? kalau nggak salah ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, iya itu Pak ayatnya Pak. Artinya Itu, gimana itu Pak? Salah, jadi hai orang-orang yang beriman, bila mana ada seorang fasik memberikan kabar yang belum jelas, tolong kalian teliti lebih dahulu. Nah, gitu. Karena itu akan membahayakan orang lain. Nah, Itu benar berarti. bener. Pinter Bapak itu, apa layarnya? Bapak ngaji kemarin, Nah, sama iya. Pak Ustadz. Udah lah kalau gitu nih, nggak usah disebarin kan berarti beritanya? Iya, memang zaman sekarang ini bahaya. Iya. Berita-berita hoax ini membuat orang yang salah jadi benar, Yang benar jadi benar salah. jadi salah. Ah. Ini jadi banyak orang tersesat dari akibat itu. Ini kita harus hati-hati untuk ternyata. Aduh. Mau kemana, Lid? Mau buka puasa? Berita. Iya, mau buru. Cewek kamu telepon-telepon yang buka puasa terus. Alah, ada aja enggak ini loh. Awas si lagi, Abdul. tapi ceweknya jangan hoax ya. Iya, tenang aja kalau ini cewek beneran, Pak. Ya, Oke. besok diajak ke rumah ya. Hati-hati di jalan, Le. Assalamualaikum. Salam. Sahabat aminin, dalam Islam, hoax itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa kita sebagai seorang muslim ketika ada sebuah berita hoax atau berita yang tidak tahu sumbernya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertabayun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Nah, artinya bahwa wahai orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka Allah memerintahkan kepada kita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak melimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneliti berita tersebut sebelum kita menyebarkan kepada kaum yang lain. Nah, terus jangan sampai kita menyebarkan berita itu tanpa mengetahuinya dan dalam keadaan seperti apa yang menyebabkan kita itu menyesal di kemudian hari. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Sudah jelas nih di Al-Qur'an bahwa ketika ada berita hoax, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertabayun, seperti itu. Bahkan di salah satu hadis dikatakan bahwa di zaman Rasulullah SAW ada salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab mendengarkan suatu bacaan Al-Qur'an dari Hisham. Nah, yang didengarkan oleh Umar kok berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Umar. Akhirnya Umar memanggil Hisham dan mereka berdua akhirnya bertabayun kepada Rasulullah SAW untuk mengklarifikasi ayat tersebut seperti apa bacaannya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita agar kedepannya kalau ada berita-berita hoax baik di internet, baik di dunia nyata, kita harus bertabayun dulu kepada seseorang tersebut. Seperti itu.